Halo, saya kembali. Ibu Mita yang setia langsung join dari awal. Kita menunggu Dokter Rifana lagi ya. Maaf ya teman-teman. Maaf ya atas banyaknya gangguan teknis pada hari ini. Itu tadi belum ada yang nanya sih, jadi mudah-mudahan aku nggak ada yang kelewat ya. Sepenglihatanku sih tadi belum ada yang nanya. Baru Oke. Oh, ternyata emang hari internet lemot se-Jogja. Oke. Ini tadi insight dari yang sesama di Jogja. Selamat datang lagi Dokter Rifana. Guys, gue udah lari-lari. Oke, tadi kita langsung aja ya, biar kita nggak ini. Tadi kan Rifana udah sampai menjelaskan kalau PPDS THTKL itu salah satu yang high risk selama COVID ya. Betul. Nah, aku langsung nanya aja ya. Tadi aku udah sempet nanya, tapi Rifana nggak dengar. Lo kan banyak bisnis nih. Maksudnya ada kafe, ada kosan. Kenapa sih setelah lulus tetap memilih untuk PPDS? Padahal kan sekarang dokter yang entrepreneur juga banyak. Dan banyak jenjang karir lain selain PPDS yang sebenarnya udah available dan lumrah untuk dijalani gitu sekarang. Kenapa sih tetap PPDS? Ya, jadi mungkin dimulai dari kenapa dulu gue ngambil kedokteran ya. Jadi dulu wejangan dari bokap itu adalah untuk mengambil pekerjaan yang sifatnya profesi. Karena kalau profesi itu hitungannya kayak nggak bisa dipecat gitu loh. Jadi kayak itu jadi worst case scenario, whatever happens, lu bisa pasang plat nama dokter di depan, terus praktek gitu. Nah, jadi karena itu dulu gue memilih kedokteran. Terus abis itu karena waktu gue koas, habis itu gue melihat kepala IGD. Jadi waktu itu lagi jaga koas, gue ngeliat kepala IGD gue jaga malam. Padahal waktu itu beliau itu kayak udah bapak-bapak usia 40-an itu. Terus no offense untuk yang dokter yang memilih untuk menjadi dokter umum, kan setiap orang punya kayak keinginannya masing-masing ya. Cuma waktu itu gue pikir gue nggak mau jaga IGD ketika gue udah kayak berkeluarga dan punya anak. Gue nggak mau jaga malam di IGD lah gitu ketika gue udah berkeluarga dan punya anak dan udah umur segitu. Jadi gue berpikir oke, berarti either gue ngambil PPDS atau gue lanjut ke bidang yang lain gitu kan. Kayak gue ngambil Mars or something. Dan karena waktu itu konsep gue adalah mau profesi, jadi gue memilih untuk langsung PPDS dan memang kayak mau masuk yang secepatnya masuk gitu. Oke, berarti kenapa memilih PPDS adalah alasannya sebenarnya personal banget ya. Yang pertama memang nggak mau jaga malam, tanda kutip, maksudnya di usia segitu harus merasa harus punya sesuatu yang lebih gitu dari sekedar bukan sekedar juga sih, maksudnya itu lebih ke pilihan aja sih. Mungkin ada orang yang suka dengan emergency medicine, ada yang enggak gitu. Betul. Nah, oke, udah yakin nih, aku mau PPDS gitu. Tapi kenapa THTKL? Bokap kan orto, subspesialis pula. Kakak mata kan? Yes. Nah, kenapa orang kan biasanya ngikutin tuh, papaku jantung, jadi aku ngambil jantung juga gitu. Atau papaku anestesi, jadi aku ngambil anestesi juga. Nah, lo kenapa nih sendiri gitu, tiba-tiba THT? Jadi emang gue aneh guys, gitu nggak ya? Jadi sebenarnya kalau memang sempat diarahin buat nerusin bokap, jadi coba belajar orto gitu. Nah terus tapi setelah gue pikir-pikir, hidup kan jalanin diri sendiri ya, bukan lanjutin gitu kan. Jadi gue membuat waktu itu gue membuat list sendiri plus minus, karena setiap orang punya bottom line-nya masing-masing. Dan waktu itu gue suka banget tidur sejujurnya. Jadi gue nggak bisa kalau tidur tuh kurang. Gue nggak bisa yang kayak lo harus banyak begadang, lo harus banyak
Sito yang kayak gitu itu tuh gue tuh nggak sanggup. Nah terus karena I get really cranky dan pokoknya kualitas hidup gue nggak bagus kalau tidur gue kurang gitu. Jadi gue waktu itu mencari yang tidak terlalu banyak emergency dan tidak terlalu banyak jaga malam sejujurnya. Nah terus jadi gue membuat list. Jadi waktu itu list gue ada 4 item, bukan plus minus doang sih, kayak ada must have, wants, do not want, sama yang bener-bener gue nggak mau gitu. Jadi Itu harus dicatat tuh kayaknya untuk yang lagi nonton yang berniat PPDS. Membuat catatan itu kayaknya cukup penting ya untuk benar-benar compare di tiap departemen itu mana yang kita masih bisa. Nah, oke, lanjut. Ini suaranya. Oke, ya jadi tadi aku lagi ngomong untuk yang mau PPDS kayaknya penting untuk bikin belum ada suaranya. Penting untuk bikin comparison tertulis bahkan supaya itu bisa di-compare benar-benar kelihatan. Kayak tadi bisa bikin sesederhana kayak tadi Rifana yang apa yang harus ada, apa yang diinginkan, terus apa yang nggak mau ada gitu. Itu kan dasar banget tuh. Pasti ya kalian udah tahu kan, pengennya apa, nggak pengennya apa. Misalnya nggak pengen jaga malam, terus pengennya misalnya megang pisau, kayak gitu. am I back? Ya, oke, udah ada lagi suaranya. Tadi sampai bikin tabel comparison. Abis itu hilang suaranya. Jadi yang ada di tabel comparison gue waktu itu yang gue pengen adalah kalau bisa selesai dalam 8 semester. Terus ada operasinya. Terus abis itu tidak terlalu banyak jaga malam. Sama senternya antara di Jakarta atau di Jogja. Kalau waktu itu pertimbangannya adalah 8 semester gitu ya? Di tabel yang gue nggak pengen itu adalah itu 8 semester. Dan jadi 8 ada OK-nya dan Oke. Berarti itu tadi alasannya ya, emang berarti acuan Rifana waktu milih akhirnya THT adalah sesederhana si tabel itu. Nah, oke, udah kan nih THTKL. Nah, waktu itu dari setelah internship udah tahu mau ambil THTKL kah atau kan kalau udah tahu kan langsung bisa mutusin tuh apakah harus magang atau apa atau ya udah kerja aja dulu. Ini Rifana kayaknya nge-lag lagi deh. Ntar ya teman-teman. Oke, balik lagi tadi untuk teman-teman yang masih bingung mau masuk mana. Kalau saran aku yang paling gampang untuk dilihat mungkin pas koas kali ya. Meskipun nggak semua departemen itu kita terpapar waktu kita koas, tapi itu bisa menjadi sedikit besar gambaran untuk departemen-departemen yang umumnya menjadi pilihan pada saat kita memilih PPDS. Meskipun kan kayak rehab medik, terus apalagi tuh yang nggak ada patologi klinis kan nggak ketemu ya. Jadi itu bisa menjadi sedikit gambaran meskipun tidak bisa menggambarkan semuanya. Nah, dari situ
kalian bisa cari tahu lebih banyak lagi apa departemen-departemen apa aja sih yang ada kalau misalnya kalian udah kerja di rumah sakit, misalnya entah pas internship, entah setelah internship kalian udah kerja. Nah, itu bisa menjadi gambaran lagi kalau misalnya ada bagian apa lagi sih selain yang kalian tuh terpapar waktu kalian koas gitu. Nah, misalnya kan tadi kayak aku sebutin ada rehab medik, ada patologi klinis, sekarang yang gara-gara COVID jadi naik itu ada mikrobiologi klinik gitu. Itu juga nggak banyak orang tahu. Nah, juga kalau misalnya ada departemen-departemen yang kalian pengen kita bahas di sini, tulis aja di komen, nanti aku catat. Jadi aku cariin narasumbernya. Gue ganti HP, guys. Oke, semoga ini bisa Semoga menjadi salah satu cara jalan keluar. Oke, lanjut. Jadi udah tahu nih ya mau PPDS THT karena tadi needs, wants, yang nggak mau apa, bottom line gue apa gitu ya. Iya. Nah, sekarang udah tahu mau PPDS, otomatis langsung dong ngecek butuh syaratnya apa aja sih, tahapnya apa aja sih. Nah, sebenarnya untuk masuk ke THTKL sendiri perlu nggak sih kayak magang atau misalnya PTT gitu? Ada nggak syarat-syarat kayak gitu? Jadi yang karena gue di THT UGM ya, jadi yang gue tahu adalah THT UGM. Kebetulan kalau di THTKL UGM itu internship sudah terhitung pengalaman kerja. Jadi dengan 1 tahun lo internship lo bisa langsung daftar. Nah itu yang gue lakukan saat itu. Jadi gue selesai internship, jadi CV gue kosongan. Jadi gue bahkan belum pernah kerja di IGD rumah sakit, gue belum pernah kerja di puskesmas, gue belum pernah magang. Literally bener-bener kosongan, belum pernah jadi aspen. Itu gue daftar PPDS dan alhamdulillah diterima gitu. Oke. Tapi itu untuk UGM aja atau sebenarnya kira-kira gambaran di berbagai universitas tuh sama? Nah, kalau sebenarnya setiap center punya kebijakan masing-masing apakah internship itu dianggap sebagai pengalaman kerja atau enggak. Jadi lo harus recheck ke lo mau daftar di center mana gitu. Karena kalau gue waktu itu karena gue kayak pengen secepatnya masuk ya. Jadi kebetulan alhamdulillah di UGM gak perlu pengalaman kerja, ya udah gue langsung daftar aja nekat gitu kan. Nah, tapi ada beberapa kalau center lain mungkin kalau yang lebih kalau misalkan lo nggak pede daftar langsung ke sana, ya mungkin dengan lo PTT dan dengan magang itu memang memberikan nilai tambah. Even di UGM pun kalau lo sudah PTT dan sudah magang itu pun juga memberikan nilai tambah gitu. Jadi tetap itu nice to have ya. Tetap pengalaman magang, PTT itu untuk masuk ke PPDS meskipun mungkin nggak ada secara tertulis di syarat, tetap pasti akan diperhitungkan ya. Yes. Oke, sekarang aku pertanyaannya teknis-teknis aja nih yang orang-orang pengen PPDS tuh kira-kira pengen tahu. Rasio antara yang daftar dan yang keterima kalau di THTKL UGM tuh gimana? Jadi rasionya sebenarnya macam-macam. Kalau THT itu dia belum technically belum sekompetitif sama beberapa bagian lain, misalkan mata gitu ya. Jadi waktu gue daftar itu yang daftar 13, yang diterima 4. Jadi sekitar 1:3. Terus terakhir ini kalau nggak salah yang daftar 11, yang diterima 4. Nah, pernah yang diterima itu adalah 8 gitu. Jadi jumlah yang diterima itu tergantung jumlah yang lulus biasanya untuk mempertahankan rasio antara staf pengajar dengan residennya. Jadi kalau dulu sih sempat kalau mau mempertinggi chance untuk diterima adalah nanya-nanya yang lulus berapa. Kalau misalkan di semester itu yang lulus banyak, berarti kan kursi batch berikutnya banyak nih. Jadi kayak harapannya yang chance diterima akan lebih besar gitu. Cuman nggak tahu kalau kebijakan sekarang apakah akan selalu 4 karena COVID maybe, I don't know. Tapi minimal banget yang diterima tuh 4 gitu. Belum pernah diterima kurang dari 4. Terus berarti chance keterima secara angka kita udah tahu nih dari berapa yang daftar. Nah, dari yang berapa yang daftar, setiap 3 yang daftar biasanya 1 yang keterima gitu ya. Betul. Untuk persiapannya sendiri, lo dulu belajar dari mana aja? Apakah ikut kursus atau ada buku-buku khusus atau mungkin hanya bertapa gitu? Dari mana aja? Ya jadi kayak yang tadi gue bilang ya kan, karena bokap gue orto, jadi sempat sebenarnya pas awal banget itu yang gue persiapkan itu justru belajar orto. Terus kayak
a few months sebelum pendaftaran. Terus setelah membuat list itu, terus gue mendapat hidayah, oh gue mau coba THT aja nih. Nah itu gue baru mulai belajar. Jadi persiapan gue tuh sekitar 3-6 bulanan lah gitu. Nah itu belajar HSC, belajar catatan kuliah, terus soal-soal UKM PPD yang topiknya THT, sama belajar buku hijau THT yang lulus yang terbitan UI itu. Gue cuma belajar 3 itu doang sih dulu. Terus karena dulu nggak pakai, waktu gue masuk tuh tesnya nggak ada jurnal gitu, jadi gue cuma belajar itu doang. Terus mempersiapkan untuk tes TOEFL karena perlu tes TOEFL. Jadi kalau masuk daftar di UGM itu yang secara umum itu perlu PAPS. PAPS itu kayak tes potensi akademik, TPA gitu, sama yang tes bahasa Inggris gitu. Nah jadi TPA sama, ya pokoknya satu tes yang tes potensi akademik, satu tes yang bahasa Inggris gitu. Nah itu yang secara umum semua PPDS perlu itu. Habis itu yang buat bahan topik THT-nya dulu gue cuma belajar 3 ini. Tapi jadi karena gue masuknya udah lama ya, jadi udah 2017. Nah terus kan udah berubah tuh sistemnya, kurikulum udah agak berubah. Jadi kemarin gue habis cross check demi kalian, gue bertanya pada R1 waktu mereka tes itu apa yang bahannya itu sebenarnya udah agak berubah. Jadi kemarin ini tes yang terbaru itu sudah ada jurnal. Jadi kalau mau daftar secara umum sih hampir tapi gue nanya-nanya ke bagian lain yang non THT juga mereka udah ada jurnal. Jadi kalau mau daftar PPDS UGM mungkin sebaiknya belajar mengenai jurnal appraisal, karena nanti biasanya pas di tes kalian akan diberikan jurnal, lalu nanti diminta untuk nge-praise jurnal tersebut gitu. Jadi kalau misalkan dulu waktu S1 kan kita jarang ya nge-praise jurnal, mungkin ada kuliahnya mengenai jurnal appraisal, tapi kan sebenarnya kita jarang melakukannya gitu. Jadi nanti di refresh aja tentang ilmu jurnal appraisal, sama kemarin itu ada OSCE. Tapi OSCE-nya nggak bener-bener mengerjakan, cuman kalian harus tahu step by step-nya. Jadi kalau mau daftar THT, dibuka dulu buku kuning kompetensinya, terus dilihat yang kompetensi 4 untuk dokter umum apa, nanti mungkin akan di-OSCE-kan gitu. Kalau kemarin, bocoran, kalau kemarin itu kasusnya adalah epistaksis, dan yang dites itu adalah tampon anterior gitu. Bocoran guys. Ini harus dicatat sebenarnya ya, kalau misalnya emang bener-bener tertarik. Oke, aku rangkum ya buat yang mungkin baru join. Aku rangkum tadi Rifana bilang tes untuk semua bagian ada bahasa Inggris dan ada TPA. Terus untuk khusus untuk THTKL itu ada tes tertulis, sudah jelas ya, interview, jurnal appraisal yang mungkin belum banyak yang tahu. Jadi dipelajarin lagi dan dibiasakan lagi untuk nge-praise jurnalnya. Mungkin bisa latihan kayak ngerjain PR gitu kali ya tiap hari. Nah, untuk bahannya sendiri, Rifana tadi belajar dari buku ijo THT UI ya? THT UI, yes. Sama soal UKM PPD, sama apa tadi satu lagi? Oh, catatan kuliah. Sama bener ya? Oke. Nah, sama OSCE. Oh iya, sama OSCE, tapi OSCE-nya tidak benar-benar melakukan ya, tapi kita harus tahu step-stepnya. Oke, lebih ke uji kasus gitu kali ya. Oke, lo dapat kasus ini, apa yang akan lo lakukan, treatmentnya seperti apa, tapi dan segala. Ketika nyampe ke tindakannya beneran ditanyain, ya udah kalau kamu mau nampon, terus apa yang mesti kamu siapkan, terus apa yang kamu lakukan. Jadi kayak OSCE tapi per oral. Oke. Karena nggak ada OSCE tapi per oral. Jadi tetap manajemen dari awal sampai akhir, tapi menjelaskan secara oral. Yes. Oke, tes udah, bahan udah, pengalaman kerja yang kira-kira dibutuhkan udah. Sekarang kita masuk ke kehidupan setelah menjadi PPDS THTKL sendiri ya. Kan ada 2 nih, ada sebelum COVID sama sesudah COVID menyerbu. Sebelum COVID tuh kayak gimana sih kurang lebih? Berarti kan pas lo R1 sampai sekarang R7 ya? Sampai sekarang R7 ya. Jadi yang gue suka dari THT UGM itu adalah bener-bener step by step. Jadi lu belajarnya bener-bener nggak langsung dicemplungin, dijeburin ke kayak jaga IGD dari semester 1. Jadi di THT UGM itu tahun pertama masuk PPDS tidak jaga malam. Karena tugasnya baru belajar
baru belajar keilmuannya doang gitu. Jadi waktu tahun pertama itu kita masih pen merah ya hitungannya. Waktu masih pen merah itu kita belum turun IGD, kita belum jaga malam. Jadi sebagian 3 bulan pertama tugasnya hanya belajar. Jadi nanti ada jadwal kuliah, jadwal bimbingan seperti itu, dan bahkan belum masuk poli. Lalu 3 bulan kedua baru masuk poli, dan itu baru masuk poli triase. Poli triase itu kayak masih kasus-kasus awal, terus nanti baru kayak diberikan ke yang stase, sama nanti itu disampai ke semester 2. Nanti waktu semester 3 itu baru masuk ke stasenya beneran, jadi baru kayak beneran masuk ke otologi, beneran masuk ke laring-faring, dan itu masih ya masih belajar, jadi masih kasus-kasus yang belum complicated. Terus itu sudah mulai masuk OK, tapi kasusnya masih terbatas, baru seperti kayak tonsil, masih pokoknya masih hitungannya masih yang simple lah. Lalu nanti ketika udah semester 5 itu semester 6 itu udah jadi jaga senior. Jadi jaga senior sampai dengan, kalau dulu semester 7 itu sudah chief. Kalau sekarang dengan kurikulum yang baru, semester 7 masih stase, semester 8 chief sekalian ujian. Jadi tetap lulus di semester 8. Gitu. Nah, terus THT itu rata-rata ya. Dulu ketika gue semester 3 itu adalah semester yang paling sibuk jaga. Maksudnya yang paling sibuk jaga itu gue jaga sekitar seminggu 2 maksimal 3 kali. Itu paling sibuk. Itu paling sibuknya gue, itu gue cuma jaga 2-3 kali, jaga malam ya, jaga 2-3 kali dalam seminggu. Nah terus sekarang itu tahun berapa by the way? Itu waktu tahun R3? 2018. 2018, oke, 2 tahun yang lalu berarti ya? 2 tahun yang lalu. Oke, kalau sekarang? Sekarang gue jaga malam sekali sebulan guys. R7 saat COVID jaga 1 kali sebulan jaga ya, jaga malam ya? Pre-COVID juga gue sekitar sekali sebulan. Oke. It's a really plus sih menurutku. Jadi ya dibandingin yang lain-lain, hitungannya lumayan nggak sampai kayak lu nggak pulang sebulan tuh nggak. Gitu. Oke, jadi untuk PPDS THTKL waktu baru masuk belajar ya kerjaannya, memang nggak di-expect untuk turun ke pasien gitu, emang ya udah belajar dulu R2 baru turun R1 ke pasiennya. akhir-akhir mulai masuk, tapi masih kayak ngerjain triase doang. Jadi kayak lu tugasnya kayak ya ngebagi-bagi gitu ke stase. Kecuali kalau kayak serumen yang lu ngerjain. Tapi ya bener-bener baru masuk ke stasenya itu semester 3. Oke. Udah cukup menggambarkan kali ya kehidupan seorang PPDS THTKL. Tapi untuk poli dan lain-lain gimana? Kalau poli pre-COVID itu kita mulai kira-kira jam... Ya jadi, gue belum ngomongin ilmiah ya, tapi ya. Kalau ilmiah, jadi ilmiah kalau di THT UGM kita punya presus, presentasi kasus, kita punya case report, jadi itu presus dalam bahasa Inggris, itu ilmiah pagi. Terus kita punya journal reading, kita punya book reading. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, sama Kamis. Terus hari Jumat kita punya admisi. Admisi itu adalah kayak grand rounds gitu. Jadi lu mempresentasikan semua pasien yang akan dioperasi minggu depannya gitu. Nah, jadi setiap pagi kita punya ilmiah. Terus ilmiah siang itu adalah untuk referat, seminar hasil, proposal, yang gitu-gitu. Sepanjang lu residensi, itu wajib maju referat 3. Jadi kayak yang kemarin Wiko bilang, referat itu tuh kayak literature review yang agak panjang gitu. Terus seminar proposal harus maju di semester 5 kalau nggak salah, semester 5. Terus seminar hasil harus maju di semester 7. KTA itu kayak tesis defense-nya itu maju di semester 8 sekali ujian gitu. Oke, jadi menurut lo beban ilmiahnya THTKL tuh termasuk dibanding departemen yang lain yang lo tahu itu termasuk sedang-sedang aja, ringan sedang atau aja sih, banyak gitu? Soalnya hampir semuanya sih bebannya kayak gitu ya. Maksudnya kayak hampir semuanya punya case report, hampir semuanya punya ini. Cuman kalau di THT itu yang sekarang spesifiknya itu adalah lu punya deadline untuk maju referat. Jadi kayak misalkan semester 3 lu harus maju referat 1. Kalau by the end of semester 3 lu belum maju, lu nggak naik semester gitu.
yang agak harshnya itu doang sih. Jadi lu benar-benar harus maju sesuai deadline biar nanti pas lu di ujung lu nggak keteteran ngejar gue punya utang referat 2, gue punya utang proposal, gue punya utang ini, padahal lu udah semester 7 gitu. Untuk menghindari itu, jadi sekarang bener-bener deadline-nya beneran harsh, jadi kayak semester 4 harus maju gitu. Oke, jadi load tadi yang kayak jaga dan lain-lain yang terbilang cukup nyaman diimbangi dengan beban ilmiah yang lumayan banyak dan dikejar deadline gitu ya. Sebenarnya sih harusnya kalau semua on time nggak berat ya harusnya. Betul, kalau semua on time sebenarnya sih nggak berat banget sih. Bisa lah dikerjain. Bisa guys. Oke, nah Rifana ini sempat beberapa kali ikut konferensi ke luar negeri. Nah bisa cerita nggak itu gimana sih? Apakah memang di THTKL itu banyak yang kayak gitu atau inisiatif sendiri atau mungkin didorong sama senior atau konsulen atau gimana? Jadi jadi kan kita bonjo referat 3 tuh. Nah, kalau kita majunya, jadi abis itu kita wajib maju nasional wajib maju nasional. Nah, wajib maju nasional, gengs, jangan lupa dicatat. Gue lupa, wajib maju nasional 1. Nah, sebenarnya kita boleh maju internasional yang dia akan menggugurkan salah satu dari 3 referat ini. Jadi kemarin itu gue maju internasional yang pas ke Korea itu menggugurkan referat gue 1 gitu. Oh, jadi, tapi itu nggak wajib pilihan. Tapi nggak wajib pilihan. Jadi kalau lu mau maju, kalau lu mau jalan-jalan sekalian residensi gitu ya siapkan aja maju internasional 1 buat menggugurkan referat lo. Oke, itu bisa jadi pilihan ya. Kalau misalnya, karena ada kan juga yang hobi ikut konferensi ke luar negeri, bukan hobi juga sih, tapi maksudnya ada yang mungkin lebih memilih untuk ya udah di Indonesia aja menyelesaikan semua ilmiahnya, tapi ada juga yang ya kalau bisa ke internasional kenapa enggak gitu. Betul. Jadi itu kesempatan, karena di THTKL ternyata maju internasional itu diperhitungkan bisa menggugurkan salah satu referat tadi ya. Betul. Jadi jalan-jalan sekalian maju referat guys. Buat yang mau jalan-jalan sekalian maju referat masuk THTKL. Oke, sekarang kita bahas THTKL post-COVID. Nah, gimana nih post-COVID? Kondisi THTKL terutama di UGM. Oke, jadi post-COVID, karena sekarang kita sudah, maksudnya sudah cukup, udah tahu apa yang harus dilakukan untuk mengamankan diri ya, maksudnya kayak udah punya APD, udah segala macam gitu, jadi kita sekarang udah masuk tiap hari. Dulu kita sempat masuknya dingdongan gitu, jadi sempat kayak masuk off gitu. Sekarang sih udah masuk tiap hari full APD, jadi even cuma di poli pun kita tetap pakai N95, tetap pakai full gown, pakai pakai hair cap dan segala macam gitu, full glove, karena memang high risk pekerjaannya. Jadi kayak dokter gigi dan dokter THT, karena kita bekerja dengan hidung dan dengan mulut, jadi otomatis kita harus selalu pakai N95 gitu. Tapi dari tugas-tugas dan beban kayak jaga dan lain-lain itu ada perubahan nggak pre dan post COVID di PPDS THTKL? Kalau jaga, perubahannya adalah jaga bangsal jadi dibagi 2 shift, pagi dan malam. Biasanya jaga bangsal itu cuma yang malam doang yang hitungannya jaga. Kalau pagi itu kayak lu sambil jaga poli, lu sambil jaga IGD, jadi nyambi gitu. Tapi kalau sekarang bener-bener ada yang jaga pagi di bangsal, dan bener-bener jadi dipisah gitu shiftnya. Terus kalau sekarang pos jaga malam jadi turun jaga. Jadi kayak misalkan hari Rabu malam lo jaga nih, terus hari Kamis pagi tuh lo pulang, nggak masuk gitu. Terus biar nggak kecapean, karena katanya menjaga sistem imun. Terus mungkin jumlah operasi ya agak berkurang karena pasien-pasien juga berkurang sih. Dan memang kalau mau operasi kan kita harus screening dulu semuanya untuk mastiin status COVID pasiennya. Jadi memang proses operasi pasien lebih lama. Terus untuk pasien yang datang periksa poli juga jumlahnya berkurang karena di depan juga mereka di screening, kalau misalkan skornya ketinggian mereka harus dirapid dulu baru boleh masuk periksa. Oke, ini ngomongin tadi operasi, tadi sempat ada yang nanya, untuk PPDS THTKL UGM, itu masuk OKA tuh semester berapa? Semester 3 udah masuk OKA, tapi itu kasusnya baru tonsil. Gitu. Baru tonsil sama adenoid itu semester 3. Semester 4 itu stasenya nggak ada OKA, semester 5 nanti udah mulai operasi sinus, udah mulai
laring-faring gitu-gitu. Tapi semester 3 udah masuk untuk kasus yang lebih simpel. Oke. Karena pertanyaan dari saya sudah habis, kita akan mulai membacakan pertanyaan dari halayak. Ini aku pertama bacain dulu pertanyaan dari komen yang kemarin-kemarin udah pernah masuk di postingan kita di Instagram. Ada yang nanya, THT KL itu kan ada kepala lehernya nih. Nah, banyak yang belum tahu lingkup KL-nya nih apa aja sih? Karena kan taunya THT tuh ya telinga, hidung, dan tenggorok gitu. Kok tiba-tiba ada KL-nya? Apa aja yang dikerjain? Jadi pengakuan dosa ya. Jadi gue dulu waktu belajar, waktu belajar gue dulu bahkan nggak tahu kalau tiroid itu ternyata masuk THT. Jadi gue dulu waktu ngerjain soal UKM PPD itu semua soal tiroid itu gue skip gitu. Ternyata tiroid masuk THT. Jadi bedah kepala lehernya itu adalah kavikula ke atas kecuali mata dan otak. Jadi kayak tiroid itu masuk, terus pokoknya kayak masa-masa koli itu biasanya dioper ke THT untuk di screening dulu. Kenapa kita jadi THT KL adalah karena salah satu head and neck cancer yang paling sering itu kan NPC, nasopharyngeal cancer, di mana biasanya untuk lymph node metastasnya itu ada di leher gitu. Jadi dia neck mass itu seringnya merupakan metastasis dari NPC, di mana NPC itu adalah kerjaannya THT. Jadi agar lebih menyeluruh pekerjaannya itu jadi kita THT KL. Selain itu juga kayak laring itu kan di dalamnya leher ya, padahal laring itu kan masih upper airway, jadi terusannya dari tenggorok gitu. Jadi ya itu biar lebih komprehensif, jadi THT sekarang THT KL. Kalau di luar negeri jadinya ENT HNS, jadi ear nose throat head and neck surgery gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang berniat masuk ke THT KL jangan lupa untuk belajar kepala dan leher selain THT. Jadi anatomi kayak musculosternocleidomastoid itu diingetin guys, gue dulu lupa belajar, alhamdulillah masih diterima. Oke, lanjut lagi. Emergensinya banyak gak THT KL? Ada yang nanya kayak gitu. Oke, jadi kalau jaga IGD THT itu biasanya pasiennya tuh dua macam, antara true emergency sama pasien emergency yang sebenarnya nggak emergency banget. Jadi yang nggak emergency banget itu adalah pasien-pasien yang misalkan ngorek kuping terus cotton budnya ketinggalan di telinga. Ya, right? Jadi by definition dia foreign body. Jadi dia emergency, tapi kan sebenarnya nggak emergency banget ya gitu kan. Nah terus pasien emergency tipe kedua adalah pasien yang true emergency, yaitu mereka-mereka yang airway-nya compromise. Karena THT itu main airway. Jadi pasien-pasien yang perlu tracheostomy, yang punya upper airway obstruction, sama pasien-pasien dengan akses leher dalam gitu. Jadi sama pasien-pasien dengan foreign body yang di bronchus atau misalkan di esophagus gitu. Jadi satu lagi adalah pasien-pasien mimisan. Jadi true emergency THT itu ada 4, upper airway obstruction, akses leher dalam, terus foreign body yang di bronchus dan esophagus dan teman-temannya, sama epistaxis. Kalau yang true emergency-nya THT itu dong. Yang lainnya pasien IGD yang ya sebenarnya nggak emergency banget sih. Cuman by definition mereka masuk kasus emergency. Gitu. Oke, jadi perlu diingat kalau misalnya THT itu memang berurusan dengan airway ya. Jadi tentu akan ada kasus-kasus emergensi yang erat kaitannya dengan airway kayak choking gitu-gitu ya. Jadi tersedak. Kalau choking itu kan choking kan foreign body yang menutupi airway. Yang menutupi airway. Itu combo 2 dalam 1 emergency. Oke, ini ada lagi yang nanya, mau tanya Kak, 1, pelatihan apa aja yang bisa dilakukan GP untuk masuk PPDS selain ESGP? Yang kedua, apakah pada saat tes jurnal appraisal full menggunakan bahasa Inggris seperti pada PPDS Ortho? Aku nggak tahu malah kalau PPDS Ortho itu full bahasa Inggris. Tapi mungkin bisa dikasih gambaran. Nanti kita tanyakan sama yang PPDS Ortho ketika di live. Sebenarnya ESGP apa ya? Aku juga kurang tahu. Tapi mungkin
Tapi mungkin maksudnya ada nggak pelatihan? Gue udah tua banget. pelatihan, maksudnya ada nggak sih pelatihan spesifik yang dibutuhkan GP untuk mungkin menambah skill atau lainnya sebelum masuk ke THTKL ya terutama? Oke, jadi kalau secara umum, kalau ke semua, jadi kalau pelatihan yang buat GP ya biasanya itu kayak ATLS gitu itu kan. Dulu karena gue sempat mempersiapkan untuk masuk orto, gue ikut ATLS. Tapi ya nggak gitu kepake juga karena ujung-ujungnya gue daftar THT. Jadi sebenarnya setiap PPDS punya persyaratan yang berbeda, yaitu mesti dicek ke masing-masing PPDS-nya mereka apakah wajib ATLS, wajib ACLS atau enggak gitu. Kalau kardio setahu gue wajib ACLS, tapi kalau THT itu nggak ada yang wajib. Jadi nggak harus ikut ATLS walaupun kita hitungannya surgical specialty, jadi nggak harus ikut ATLS. Cuman it's a good to know karena di ATLS nanti lu diajarin krikotiroidotomi, di mana itu agak mirip sama tracheostomy. Jadi setidaknya udah punya dasar ketika nanti lu masuk untuk belajar tracheostomy gitu. Tetap kalau misalnya memang berniat untuk ngambil ATLS ya diambil aja ya, karena tetap nice to have. Karena ilmu itu tidak pernah sia-sia guys. Jadi kalau misalnya memang bisa ambil pelatihan, ambillah gitu. Yes. Terus gue baru ingat kemarin itu kebetulan THT UGM mengadakan pelatihan. Jadi mesti dicek ya jadwal-jadwal pelatihan yang diadakan oleh center-center, karena kayak kemarin itu UGM pernah ngadain latihan evakuasi korpal sama tampon gitu, tampon epistaksis. Terus tahu gue Semarang pernah ngadain pelatihan evakuasi serumen sama evakuasi korpal hidung dan telinga gitu. Jadi pelatihan-pelatihan spesifik kayak gitu bagus buat kalau kalian mau masuk PPDS THT gitu. Jadi mesti dicek ke center-center terdekat apakah berniat mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, dan itu bisa diikutin sama GP kan ya? Yes, itu memang targetnya adalah GP. Oke, jadi salah satu persiapan lagi tuh untuk kalau misalnya mau masuk ke THTKL bisa cek apakah ada pelatihan-pelatihan atau kayak semacam skills lab gitu kali ya, yang diadakan oleh center-center. Nggak harus cuma ikut yang diadakan oleh center yang dituju ya. Misalnya pengen masuk UGM, nggak ada salahnya ikut pelatihan yang diadain sama center UNER. Betul. Gitu. Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang nanya, benar nggak sih ada stase bedah mulut kedokteran gigi? Jadi mungkin maksudnya PPDS THT itu ada stase yang cross, kayak internal kan ada tuh, atau bedah. Nah, bedah mulut ke kedokteran gigi, ke FKG. Benar nggak? Oke, jadi kedokteran gigi punya stase bedah mulut dan mereka punya spesialis bedah mulut. Itu apa ya? Tetanggaan sama THT. Jadi banyak kasus kita di mana kita akan operasi bersama dengan bedah mulut sama bedah mulut gitu. Misalkan yang tadi gue sebutin abses pada leher itu paling sering merupakan komplikasi dari infeksi pada gigi. Jadi kalau misalkan absesnya misalkan dia masih kayak di submandibula, itu biasanya masih bedah mulut tuh masih boleh ngerjain. Tapi ketika dia sudah menjadi abses leher dalam, di mana dia udah ke kayak parafaring dan teman-temannya, itu biasanya kita bedah mulut akan minta operasi bersama dengan kita atau dioper ke kita gitu. Tapi kita tetap operasi bersama mereka karena butuh untuk evakuasi giginya gitu kan. Nah jadi memang kita sama bedah mulut itu karena organnya deketan ya, jadi kayak tenggorokan itu kan belakangnya mulut, right? Jadi kayak karena kita operasinya dekat, karena organnya deketan, otomatis kita akan banyak bersinggungan dengan ilmu bedah mulut. Berarti itu sekaligus menjawab ada yang nanya soalnya overlap sama bedah mulut nggak kalau ada patah-patahan di rahang? Tentu banyak overlapnya ya. Tapi mungkin banyak overlapnya, tapi kompetensinya beda sebenarnya. Tapi maksudnya pasiennya overlap, tapi pasti kompetensinya ada. Beda kalau misalnya udah masuk mungkin lebih kebayang ya. Sebenarnya apa aja sih yang dikerjain gitu? Jadi overlapnya itu adalah operasi bersama, bukan rebutan pasien, karena tindakannya beda, kompetensinya beda, cuman memang biasa dikerjakan pada ya pasien itu gitu, karena biasanya penyakitnya berkelanjutan. Oke, lanjut lagi nih. Nah, ada yang nanya lagi. THT-KL sama bedah subspesialis KL bedanya apa? Mirip, cuman kalau THT-KL lu cuma 8 semester udah dapat bedah kepala leher. Tapi kalau lu bedah sub KL lu harus ngambil bedung dulu baru ngambil sub. Gitu. Jadi itu kembali kepada masing-masing dokter. Fokusnya itu pengen kemana. Kalau bedah kan pasti dia belajar
in general dulu karena kepala leher itu merupakan subspesialis, sedangkan kalau di PPDS THT-KL itu ya spesialisnya memang kita, THT dan KL gitu. Jadi bener-bener lo literally cuma belajar leher ke atas guys gitu. Tapi sebenarnya subspesialisnya THT-KL itu ada apa aja sih? Oke, kalau subspesialisnya THT-KL itu per organ ya. Jadi khasnya THT itu adalah dia mainnya organ. Jadi dia bukan main sistem organ yang seluruh tubuh, tapi dia main organ spesifik kayak mata gitu. Jadi kita punya subotologi, kita punya subrinologi, laring-faring, bronkoesofagologi, alergi imunologi, terus neurootologi, terus THT komunitas, plastik rekonstruksi, onkologi. Yang ada di Indonesia tuh itu, tapi kalau di luar negeri tuh masih ada pediatrik, seingat gue. Di Indonesia belum ada THT pediatrik. Belum ada THT pediatrik. Oke. Jadi tadi organ spesifik dan alergi imunologi ya. Alergi imunologi kan plastik rekon sama sama plastik rekon. Sama plastik rekon yang agak. Ya, Oke, ini tadi yang nanya menjelaskan nih, ESGP adalah Ear Nose Throat Skill General Practitioner. Jadi mungkin terjawab kali ya sama yang tadi bahwa bisa ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan sama berbagai center, tapi bukan merupakan suatu syarat yang ibaratnya hitam di atas putih harus ada gitu, bukan ya berarti ya? Bukan. Oke. Nyatanya gue diterima guys, dan gue tidak mengikuti apa. Gue cuman gue ikut ATLS sih. Tapi berarti Departemen THT-KL adalah salah satu departemen yang bisa langsung dicoba daftar setelah internship ya, karena tidak membutuhkan pengalaman kerja lain. Tapi nggak tahu, itu kan 2000 berapa tuh tadi? Masih sampai sekarang masih kayak gitu. Oh, masih sampai sekarang. Jadi memang berita baik. Pengalaman kerja. Oke, ini ada lagi yang nanya, THT-KL kemoterapi juga nggak? Atau setelah dibedah dirujuk ke spesialis lain? Dirujuk. Jadi kita nggak ngambil kemoterapinya. Kalau untuk di UGM, untuk center UGM kita tidak belajar kemoterapi gitu. Jadi kita kirim ke penyakit dalam biasanya. Oke, jadi setelah bedah rujuk ya. Jadi rawat bersama. Nggak semuanya dibedah sih. Kayak misalkan kalau NPC itu kan emang terapi utamanya adalah sinar dan kemo ya. Jadi tidak dibedah. Ada yang dibedah habis itu dikirim untuk sinar atau kemo. Ada yang begitu staging habis itu ya udah kita kirim. Ada yang hanya sampai penegakan saja di THT. Oke. Terus ini berarti ada yang nanya lagi nih, ada nggak persyaratan wajib untuk magang atau minimal wajib kerja? Tidak ada guys. Tidak ada guys. Internship dianggap sebagai pengalaman kerja. Karena mungkin banyak yang baru gabung. Jadi baru nanya lagi. Ada lagi nggak nih? Gimana? Ini ada yang nanya apa? Ini Ferry bilang tergantung center. Apanya nih Fer yang tergantung center? Iya, yang soal kemo tuh tergantung center. Specifically di UGM kita nggak belajar kemo, tapi beberapa center lain setahu gue ada yang belajar. Tapi untuk kompetensinya sendiri sebenarnya memang pasiennya harusnya dirujuk atau sebenarnya bisa dilakukan sendiri? Kayaknya bukan kompetensi level 4 untuk SPTHT umum. Oke. Jadi gue karena semuanya ngerti ya kompetensi level 4. Kalau misalnya memang kita harus bisa melakukan dari awal sampai akhir gitu. Ya kalau misalnya memang tertarik ke THT harusnya langsung dicek ya kompetensi level 4-nya THT-KL itu apa aja gitu. Untuk kemo setahu gue sih, tapi correct me if I'm wrong ya, cuman beberapa center memang belajar. Oke, tadi kita udah banyak bahas tentang sebelum masuk PPDS THT-KL, setelah masuk PPDS THT-KL. Nah, tadi kita udah sempat bahas sedikit juga tentang setelah lulus ya, jadi kayak subspesialisnya ada apa aja sih gitu. Sekarang aku mau bahas yang fun facts-nya dari PPDS THT-KL. Udah nemu corpus alienum apa aja selama residensi? Oh my God. Oh gila. Yang memorable deh. Gue punya satu kayak not exactly folder sih ya. Gue punya satu folder yang isinya adalah segala serangga yang pernah gue temukan inside your holes. Jadi kayak di telinga itu segala macam serangga ya, dari yang kecil macam semut sampai yang gede anak kecoa itu gue udah pernah ketemu.
Terus kita punya yang namanya miasis. Jadi miasis itu adalah ketika tumbuh belatung, guys. Jadi gue pernah menemukan, gue sering, sepanjang 3 tahun gue menjadi residen, udah 5 kali gue menemukan belatung di either di telinga sih paling sering, atau di kayak dia di lubang-lubang yang lain begitu. Nah terus kalau yang paling sering itu adalah manik-manik di hidung. Anak-anak ya, anak-anak yang masukin mainan, misalkan manik-manik di hidung, atau kayak jepitan rambut, kayak small stuff di dalam hidung itu udah sering banget. Terus apa sih kalau yang tersedak sih biasa aja sih yang paling. Jadi kalau lu masuk THT itu jijiknya harus dibuang jauh-jauh, karena there's a lot of gross stuff gitu, kayak anak kecil tuh suka memasukkan benda-benda menggelikan ke dalam hidung. Ya tadinya tidak menggelikan mungkin ya, tapi setelah dimasukkan ke dalam hidung dia akan menjadi menjijikan gitu, dan banyak serangga. Jadi kayak ya gitu sih. Tapi kalau gue sebenarnya sih, kalau gue ngelihat in real life ya, gue juga agak takut serangga sih. Tapi ketika lo melihat itu di pasien, mau nggak mau ya lo harus di-touch dari kejijian lo itu untuk bisa memberikan pelayanan ke pasien gitu. Jadi kayak ya lo harus bisa ngerjainnya, walaupun itu adalah belatung yang gerak gitu ketika ini next level ya. Kalau dulu kan kita dari yang anak baru lulus SMA masuk fakultas kedokteran kan harus siap menghadapi berbagai hal yang baru gitu, kayak misalnya kadaver, terus misalnya masuk OKA dan lain-lain. Nah kalau misalnya mau masuk, nggak usah. Nanti itu ada audiens yang nggak kuat, kita di boykot. Nah, untuk masuk PPDS THTKL tuh berarti next level lagi ya, harus bisa bersiap gitu secara mental untuk melihat, karena banyak deal dengan corpus alienum kan, jadi bersiap untuk melihat berbagai benda, baik benda mati maupun benda hidup yang ada di berbagai lokasi gitu. Lubang guys. Oke, belum ada lagi yang nanya. Nah, ini pertanyaan trivial lagi ya. Sebenarnya dari PPDS THTKL ini banyak nggak sih yang nyangkut lulusnya? Oke, kalau karena gue nggak tahu kalau di kantor lain ya. Cuman kalau di UGM sejak maju referatnya itu harus strict nih, semester ini lo harus maju ini, semester ini lo harus maju ini, kalau nggak lo nggak naik semester sih on time sih gitu. Semester 8 sih biasanya lulus. Alhamdulillah. Semester 8 biasanya pada. Kayaknya tadi ada yang nanya deh. Apa tuh? Double degree atau enggak? Benar nggak? Oh iya, benar-benar. Iya, ada yang nanya dulu Pak. Untuk PPDS THTKL itu double degree atau enggak? Jadi optional. Jadi beberapa kan ya, kalau di UGM itu ada yang wajib double degree, ada yang double degree-nya itu optional. Jadi kalau di THT itu optional. Jadi lu bisa nambah 1 semester untuk double degree di UGM gitu. Nanti kalau misalkan lu nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Oke. Jadi bisa double degree, tapi by default enggak sebenarnya ya berarti ya? Ya by default enggak, tapi bisa. Oke, ini ada yang nanya. Dokter THTKL apakah kerjanya nanti hanya di RS besar? Jadi ini prognosis setelah lulus THTKL nih berarti. Gimana dengan alat-alatnya? Apakah PPDS harus modal sendiri? Oke. Jadi apakah kerjanya hanya di RS besar? Sebenarnya enggak. Jadi nggak harus di RS besar. Jadi khasnya UGM itu nanti kalian masih diajarin gimana caranya operasi dengan teknik yang agak jadul gitu, untuk kayak karena prognosis kerja nggak tahu akan kerja di mana gitu kan. Belum tentu nanti akan dapat kerja di rumah sakit prestis with endoskopi dengan berbagai macam alat canggih gitu. Jadi kita tetap walaupun jadi kita juga diajarin operasi dengan alat-alat canggih, tapi kita juga diberikan ilmu untuk operasi dengan alat-alat yang agak lebih jadul, yang lebih mudah ditemukan di rumah sakit terpencil gitu. Jadi kita masih kayak untuk tonsilektomi, kayak sekarang kan kalau lo mau tonsilektomi itu banyak tuh dokter-dokter THT yang menawarkan misalkan tonsilektominya dibilangnya bisa pakai laser atau pokoknya yang kayak gitu lah, venus apa gitu-gitu kan. Tapi kalau di UGM selain itu kita juga masih diajarin dengan alat jadul. Jadi itu yang beneran masih kayak tonsilnya ditarik terus kayak masih dengan alat manual dilepasin satu-satu gitu, itu masih diajarin. Jadi memang nggak harus pakai
nggak harus hanya di rumah sakit besar. Kalau alat-alat THT, jadi kalau untuk di poli kita disediain semuanya. Jadi justru kalau di poli THT UGM tuh sebisa mungkin kita nggak diizinin bawa alat sendiri, jadi harus pakai alat poli. Nah cuman memang kayak buat kalau misalkan lo lagi di rumah stase jejaring dan kalau lagi jaga itu memang kita biasanya bawa alat sendiri. Jadi set alat THT itu, terus kayak otoskopi, lampu kepala itu tuh harus punya sendiri. Gitu. Oke, jadi untuk menjawab tadi, apakah hanya bisa di RS besar? Untuk Center UGM ada antisipasi untuk kalau misalnya harus kerja di rumah sakit dengan fasilitas yang terbatas ya, Rifwerti ya. Jadi tetap diajarin, meskipun tetap diajarin juga teknik yang terupdate, tapi tetap diajarin untuk menggunakan alat-alat yang minimal gitu ya. Oke, terus gimana cara belajar untuk mempersiapkan tes masuk PPDS supaya bisa one shot lulusnya? Wah, ini pasti baru gabung ya, Mbak Eka Ari Sawitri. Tadi udah dijelasin sebenarnya di depan. Mungkin boleh dijelasin lagi sedikit, Rifana, buat yang baru masuk. Supaya bisa one shot lulusnya, jadi kalau di UGM yang dinilai itu kan bahasa Inggris, TPA, sama yang segala macam itu. Jadi kalau mau one shot semuanya harus maksimal. Jadi tes, kalau bocoran, jadi kalau UGM kalau ngambil buat PAPS, tes potensi akademiknya, mending ambil yang di UGM karena lebih gampang guys daripada yang di Jakarta, gue lupa. Terus abis itu tes bahasa Inggrisnya itu ASEP, jadi kayak belajar dulu TOEFL-nya biar nanti skor ASEP-nya juga tinggi, karena walaupun dia cuma cut off point, tapi sebenarnya semakin tinggi nilai lu itu juga poin lebih gitu. Terus kalau untuk bahan belajar ya standar ya, yang penting penyakit-penyakit kompetensi THT pada dokter umum. Terus jangan lupa belajar jurnal appraisal-nya, jangan lupa belajar tindakan-tindakan yang juga kompetensi THT pada dokter umum. Misalkan evakuasi serumen itu sebenarnya kompetensi dokter umum. Terus tadi pasang tampon anterior untuk epistaxis juga sebenarnya kompetensi dokter umum. Jadi kompetensi-kompetensi yang di dokter umum tapi berhubungan dengan THT juga mesti di-refresh. Semoga bisa lanjut. Oke, jadi penting untuk ya menguasai kalau bisa semua ya kompetensi yang dokter umum harus bisa yang berhubungan dengan THTKL. Jadi jangan cuma fokus ke yang akan dipelajari saat udah masuk ke residensi justru THTKL ya. Justru nggak gitu, perlu belajar yang spesialistik. Karena memang ekspektasinya tentu ya namanya juga belum belajar ya, belum masuk THTKL, tapi yang penting kompetensi yang harusnya bisa dokter umum itu semuanya udah dikuasain yang berhubungan dengan THTKL, bukan begitu? Betul. Oke, ini ada yang nanya, double degree-nya itu maksudnya sama apa ya, Dok? Double degree-nya sama gelar master. Setahu gue, karena gue nggak ngambil double degree ya, tapi setahu gue kayaknya sama MSc deh. Oke, jadi memang ada departemen-departemen yang by default itu begitu lulus dia dapat double degree, jadi dia spesialis dan langsung dapat gelar master. S2, jadi master. Biasanya MSc atau mungkin ada yang lain, aku kurang tahu sih, tapi biasanya MSc. Nah, untuk THT sendiri, tadi sesuai dengan penjelasannya Dr. Rifana itu by default dia nggak double degree, tapi kamu punya pilihan untuk menambah 1 semester dan mendapatkan gelar master. Tuh. Nah, terus ada lagi nih yang nanya nih berhubungan dengan COVID. Ada nggak stase luar pulau selama COVID? Apakah THTKL UGM nggak ada stase keluar Pulau Jawa? Ini spesifik keluar Pulau Jawa sebelum COVID atau setelah COVID? Gimana nih, Rif? Oke. Jadi, kecuali kalau kalian tubel, itu tidak ada stase luar Jawa. Gitu. Jadi, kalau stase referralnya kita itu adalah Banyumas, terus Purworejo sama Klaten gitu. Nah terus kemarin itu sempat ada tambahan buat yang kalau yang tubel itu ada yang di stase luar, ada yang di luar Jawa. Tapi kayak semua PPDS kalau tubel memang ada stase jauhnya kan, 6 bulan kalau nggak salah. Tapi kalau THT kalau bukan tubel nggak ada stase luar Jawa. Setelah COVID, stase luar kota aja nggak ada gitu. Oh gitu, jadi ini info yang tadi belum sempat aku korek nih, berarti setelah COVID nggak ada stase luar Jogja ya berarti ya? Iya, cuma di Sarjito doang kita. Cuma di Sarjito aja, oke. Soalnya kan kayak Bantul kan sebenarnya masih Jogja kan? Iya, cuman
ya buat ya kita nggak punya nggak ya Nggak punya kelatannya kita jejaring. nggak berangkat. Kelatin. Nggak Oke. punya ya kelatan aja kita nggak berangkat sama COVID ini. Oke, ini ada lagi yang nanya lagi nih. Rekomendasi spesialis untuk masuk, apakah masih diperlukan? Walaupun secara nggak langsung persyaratan itu merupakan nilai tambah. Jadi harus atau enggak nih punya rekomendasi dari spesialis untuk masuk ke THTKL? Kalau nggak salah ya, jadi ini agak berubah dari zaman gue daftar PPDS dulu sama sekarang. Kalau dulu uh, dia nggak specified gitu rekomendasinya dari siapa. Tapi kalau dulu kata bokap gue, kalau mau minta rekomendasi itu harus sama orang yang kita kenal. Jadi kayak nggak randomly gitu, soalnya rekomendasi itu akan dicek gitu. Jadi kayak jadi nggak semuanya kan dicek, cuman biasanya randomly tuh kalau misalkan yang ngetes tuh kenal tuh dia tuh bisa nanya gitu loh, kayak ini lo beneran kenal apa enggak gitu. Jadi jangan minta rekomendasi randomly, karena kalau dicek kan nanti nggak lucu gitu kalau orangnya bilang gue nggak kenal sih sebenarnya tapi dia minta-minta aja gitu. Nah terus kalau dan dulu itu nggak dispecified harus minta ke siapa, jadi gue mintanya itu dulu adalah ke pembimbing gue pas gue jadi pas gue koas ada yang jadi DPA, ada yang jadi dosen pembimbingnya kan, yang yang staff THT-nya itu gue minta ke beliau. Terus gue minta ke jadi waktu koas lagi itu kan ada stase luar kota nih, ada stase jejaring pas koas, itu gue minta ke dosen pengampu yang di luar kotanya itu. Terus jadi gue banyak waktu itu minimal 2 apa minimal 3, tapi gue mintanya tuh banyak banget. Terus gue minta ke dokter spesialis THT pas gue internship. Oke. Oh, internship juga bisa ya soalnya ya. Jadi kan internship juga ada dokter spesialisnya kan ada rumah sakitnya tuh. Nah, untuk menunjukkan keminatan gue. Terus abis itu kebetulan gue juga dapat 1 rekomendasi dari kepala daerah gitu. Jadi waktu itu rekomendasi gue 4, padahal yang diminta tuh seinget gue 3 apa 2 gitu. Jadi gue waktu itu agak kebanyakan rekomendasinya, cuman biasanya sih orang-orang yang dicari rekomendasi itu yang seperti itu. Jadi yang udah benar-benar pernah ketemu lo, either pas lo koas atau pas lo internship gitu. Kalau nggak salah kalau sekarang itu rekomendasinya 2, salah satu harus merupakan dosen. Tapi nanti di cross check aja ke website ppds.fk.ugm.ac.id. Terus sekarang rekomendasinya ribet, jadi orang yang memberikan rekomendasi itu akan di email untuk mengisi form, terus dia harus kayak membalas via online. Jadi yang harus lu minta rekomendasi itu seseorang yang tidak buta, yang tidak gaptek, karena nanti lu akan ribet sendiri ketika jadi nggak lagi lu ngasih form terus mereka tanda tangan terus lu scan terus lu upload tuh udah nggak kayak gitu lagi. Jadi rekomendasinya online, orangnya tuh mesti ngetek sendiri gitu. Terus nanti dia akan langsung memberikan, jadi lu nggak ngeliat rekomendasinya. Jadi orang yang lu minta rekomendasi akan di email, terus dia mengisi sendiri, terus dia akan membalas email itu. Jadi lu nggak ngeliat rekomendasinya. Jadi itu yang diminta rekomendasi kalau bisa yang tidak gaptek, karena nanti lu akan ribet sendiri untuk nge-follow up. Dok udah dibalas belum emailnya? Dok udah dibalas belum emailnya? Gitu. Dan harus dipastikan juga kalau orang yang diminta rekomendasi bersedia untuk mengisi form tersebut ya. Soalnya kan biasanya kalau zaman dulu kan udah suratnya dari kita, misalnya dokternya tinggal tanda tangan gitu kan. Iya, jadi kan tidak menyulitkan mereka. Tapi kalau yang sekarang itu karena semuanya online dan untuk memastikan tidak ada kepalsuan mungkin ya gitu kan. Nah jadi mesti ya gitu. Jadi ya kalau bisa ya orang yang lebih mudah lah. Oke, ini udah muncul timernya dari Instagram live-nya. Jadi kayaknya kita harus tutup. Mungkin kalau misalnya masih banyak yang tertarik dan masih banyak yang mau nanya, kita bisa bikinin nanti fokus group discussion-nya mungkin khusus untuk departemen-departemen yang peminatnya banyak. Nah, terakhir dari aku mau minta dong ke Rifana pesan, tips, dan trik untuk sejawat yang pengen masuk ke THTKL. Dan mungkin terutama UGM ya, karena kan kamu di UGM. Oke. Jadi yang pertama adalah latihan skill tangannya, karena THT itu mau dia di poli, mau dia di ruang operasi, itu kita benar-benar hard skill. Jadi benar-benar mesti dua-dua tangannya itu bisa bergerak gitu. Jadi jadi tangan kirinya juga harus dilatih. Kalau gue ngelatihnya dengan main game. Oke, jadi tangan kirinya juga mesti dilatih. Terus abis itu bahasa Inggrisnya di brush up, karena kita punya ilmiah rutin dalam bahasa Inggris, case report.
Terus walaupun tadi ada yang nanya, walaupun wawancaranya nggak dalam bahasa Inggris ya, jadi nggak perlu. Jadi tapi tetap perlu di brush up. Terus apa lagi ya? Sama latihan nulis, karena nanti banyak kayak nulis, latihan bikin presentasi, latihan ngomong di depan, sama latihan 20 nulis. detik lagi, 20 detik. Apalagi terus udah. Sama itu jangan jijian, karena Oke. Kita smells. Oke. Aduh maaf ya, kita ngebut banget karena sebenarnya banyak yang mau di-share. Oke, udah mau habis ya, udah sampai bertemu minggu depan di Medical Life berikutnya. Terima kasih. Dadah.